Baik, saya Zainal Alim Maulana dengan NIM 201010035 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang aspek perkembangan. Perkembangan atau development berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat proses kematangan dan pengalaman. Dalam kamus psikologis ada 3 arti perkembangan, yaitu yang pertama perubahan yang berkesinambungan dan progresif dalam organisme, mulai lahir sampai mati. Yang kedua, perubahan dalam bentuk dan dalam integrasi dari bagian-bagian jasmani. Yang ketiga, kedewasaan atau kemunculan pola-pola dari tingkah laku yang tidak dipelajari. Aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama adalah aspek perkembangan fisik. Secara umum, fisik berarti bentuk atau postur dari perawakan. Jadi pertumbuhan fisik adalah pertumbuhan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak dalam kandungan hingga dewasa atau mencapai tingkat kematangan pertumbuhannya. Contoh perkembangan fisik yang terjadi pada bayi adalah seperti merangkak, berdiri, berjalan, hingga berlari. Orang tua harus mengetahui perkembangan anak-anaknya agar selalu tetap terjaga asupan nutrisinya serta lingkungan keluarga yang mendukung dan yang membantunya untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, aspek perkembangan intelijensi atau kognitif. Istilah intelek berasal dari perkataan intelek bahasa Inggris yang berarti proses kognitif berpikir, daya menghubungkan serta kemampuan milenial dan mempertimbangkan. Kemampuan mental atau intelijensi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kognisi peserta didik, antara lain kondisi organ penginderaan sebagai sakran yang dilalui pesan indera dalam perjalanannya ke otak atau kesadaran. Yang kedua, intelijensi mempengaruhi kemampuan anak untuk mengerti dan memahami sesuatu. Yang ketiga, kesempatan belajar yang diperoleh oleh anak. Yang keempat, tipe pengalaman yang didapat secara anak langsung akan berbeda jika anak mendapat pengalaman secara tidak langsung dari orang lain atau informasi dari buku. Yang keempat, jenis kelamin karena pembentukan konsep anak laki-laki atau perempuan telah dilatih sejak kecil dengan cara yang sesuai dengan jenis kelamin. Yang terakhir, kepribadian dalam anak memandang kehidupan dan menggunakan sesuatu kerangka acuan berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Azza dengan NIM 2011010100022. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik siswa SMP dan SMA. Untuk di Indonesia, siswa SMP yaitu berumur 13 tahun, walau untuk beberapa sekolah bisa saja umur 12 tahun. Ada banyak sekali perubahan yang akan dialami oleh anak-anak. Oleh sebab itu, bukan tidak mungkin jika perubahan-perubahan ini cukup membuat orang tua kaget. Selain itu, tanpa kesiapan yang baik, orang tua dan anak remaja awal mungkin saja mengalami kecemasan dalam menyikapi perubahan-perubahan tersebut. Apa saja perubahan yang mungkin terjadi? Yaitu 1. Karakteristik fisik. Fisik adalah salah satu perubahan yang paling kentara. Perubahan yang menandakan karakteristik anak remaja dari segi fisik mungkin sudah terjadi tahun-tahun terakhir anak ada di sekolah dasar. Dan yang kedua, karakteristik emosional. Perubahan emosi juga menyertai perkembangan siswa SMP. 1. Lebih senang sendiri. 2. Mood yang berubah-ubah. 3. Memperhatikan penampilan. Dan yang ketiga, karakteristik perkembangan kognitif. Karakteristik untuk remaja juga nampak dari perubahan kognitifnya. 1. Memahami hal-hal abstrak. 2. Anak ingin lingkungan menerimanya. 3. Rasa ingin tahu yang tinggi. 4. Berpikir kritis. Dan selanjutnya, karakteristik siswa sekolah menengah atas atau biasa disebut dengan SMA. Menurut Sunarto, menyatakan bahwa masa remaja adalah upaya menentukan jati dirinya, identitasnya, atau aktualisasi diri. Nah, proses perkembangan ini dibagi atas fase-fase tertentu. 1. Perkembangan aspek psikomotorik. 2. Perkembangan aspek kognitif. Dan 3. Perkembangan aspek efektif. 4. Perkembangan dalam sikap kognitif. 5. Perkembangan dalam sikap emosional.
Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Dinil Qoyimah, nomor induk mahasiswa 20110101000043. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi karakteristik peserta didik usia SMP dan SMA terhadap pembelajaran. Ada 3 karakteristik di sini, yaitu yang pertama, implikasi faktor fisik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, diperlukan sarana dan prasarana yang ada jangan sampai menimbulkan gangguan kepada peserta didik. Misalnya seperti tempat untuk pelaksanaan pendidikan yang kurang sesuai, ruangan yang gelap, dan terlalu sempit yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Dan juga perlu diperhatikan waktu istirahat yang cukup. Penting juga untuk menjaga supaya fisik tetap sehat pada jam-jam olahraga bagi peserta didik di luar jam pelajaran. Misalnya melalui kegiatan ekstrakurikuler, kelompok olahraga, bela diri, dan sejenisnya. Karakteristik yang kedua yaitu implikasi karakteristik manusia Indonesia terhadap pendidikan. Karakteristik yang nomor 2 ini mempunyai 3 poin. Poin pertama yaitu implikasi terhadap dasar dan akar pendidikan. Pancasila dan Undang-Undang Dasar berkedudukan sebagai dasar pendidikan nasional. Pendidikan yang dikembangkan di Indonesia harus berakar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan bangsa Indonesia. Jika tidak, maka pendidikan tidak akan dapat meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia secara utuh. Pendidikan dikembangkan dengan berakar pada nilai kebudayaan asing, maka akan menimbulkan kesenjangan sosial budaya, bahkan dapat identitas bangsa akan terkikis habis. Implikasinya maka pendidikan nasional hendaknya berakar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional. Poin kedua yaitu implikasi terhadap pengelolaan pendidikan. Wilayah negara Republik Indonesia sangat luas dan beraneka ragam keadaan lingkungan fisik serta kekayaan yang dikandungnya. Ditambah juga dengan kemajemukan keadaan sosial budayanya, membuat Indonesia mengambil kebijakan pengelolaan pendidikan yang efisien dan efektif. Jadi implikasinya yaitu kebijakan pengelolaan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional bersifat dekonsentrasi seperti tercermin dalam pasal 50 UU RI nomor 20 tahun 2003. Poin yang terakhir yaitu implikasi karakteristik kebudayaan terhadap praktek pendidikan. Kebudayaan ideal versus kebudayaan aktual. Dalam praktek pendidikan, terkadang terjadi ketidaksejalanan antara nilai ideal dengan nilai aktual. Maka dari itu, guru seharusnya menjadi teladan. Artinya, mesti terdapat kesejalanan antara kebudayaan ideal dengan kebudayaan aktual. Implikasi faktor intelektual terhadap penyelenggaraan pendidikan ditinjau dari segi pendidikan khususnya dalam segi pembelajaran. Yang penting adalah bahwa potensi setiap peserta didik atau termasuk kemampuan intelektualnya harus dipupuk dan dikembangkan. Untuk itu sangat diperlukan kondisi-kondisi lingkungan yang memungkinkan berkembangnya kemampuan intelektual tersebut. Peserta didik akan merasa aman secara psikologis apabila yang pertama, pendidik dapat menerima peserta didik sebagaimana adanya tanpa syarat dengan segala kekuatan dan kelemahannya serta memberi kepercayaan padanya bahwa ia baik dan mampu. Dan yang kedua, pendidik mengusahakan suasana di mana peserta didik tidak merasa dinilai oleh orang lain. Dan yang ketiga, pendidik memberi pengertian dalam arti dapat memahami pemikiran, perasaan, dan perilaku peserta didik, dapat menempatkan diri dalam situasi anak dan melihat dari sudut pandang anak. Model pendidikan yang aktif adalah model yang tidak menunggu sampai peserta didik siap sendiri, tetapi sekolah yang mengatur lingkungan belajar sedemikian rupa sehingga dapat memberi kemungkinan maksimal pada peserta didik untuk berinteraksi. Dengan lingkungan yang penuh rangsangan untuk belajar tersebut, proses pembelajaran yang aktif akan terjadi sehingga mampu membawa peserta didik untuk maju ke taraf atau tahap berikutnya. Kurang lebihnya penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.